Mengacu pada Detail Engineering Design TOS atau RDF skala komunal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hal utama dalam implementasi dari teknologi olah sampah di sumbernya adalah bioaktivator. Bioaktivator ini adalah cairan untuk memproses sampah organik dan biomasa dengan metode biodrying. Bioaktivator bisa dibuat oleh masyarakat skala rumah tangga hingga usaha kecil dan menengah. Bahan bakunya pun mudah didapat. Komposisinya dapat dipelajari dalam waktu singkat. Pertama, siapkan air dalam wadah berukuran 20-25 liter. Kedua, potong buah nanas lalu di blender hingga halus. Selanjutnya, masukkan buah nanas tersebut ke dalam air yang tersedia dan aduk hingga merata. Langkah ketiga adalah memasukkan molase dan juga dedak. Setelah itu, masukkan air kelapa murni dan tak lupa memberikan ragi ke dalam campuran nanas, molase, dan dedak tersebut. Langkah terakhir adalah mengaduk seluruh campuran tersebut hingga merata selama 10 menit untuk kemudian ditutup rapat dan didiamkan selama 7 hari. Setelah 7 hari, bioaktivator siap untuk dikemas. Sebelum pengemasan, tidak lupa untuk melakukan proses penyaringan. Pastikan bahwa tidak ada residu yang masuk ke dalam kemasan bioaktivator. Oleh karenanya, dibutuhkan saringan yang berlapis sehingga proses penyaringan dapat berjalan dengan sempurna. Selain bioaktivator, wadah sampah organik dan juga biomasa dalam metode TOS menjadi persyaratan khusus dalam Detail Engineering Design TOS atau RDF skala komunal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wadah TOS berukuran 1 meter kubik di mana rangka dibuat dari besi ringan dan sekelilingnya diberikan bambu yang dipasang dengan jarak 1 cm. Tujuannya adalah agar proses pengolahan sampah dengan metode biodrying dapat berjalan sempurna. Hal ini dikarenakan sampah organik dan biomasa yang disiram bioaktivator harus mendapatkan udara dalam proses pengeringannya. Untuk pengolahan sampah skala komunal, maka TOS juga menghadirkan mesin cacah dan pelet yang dapat diproduksi oleh usaha kecil dan menengah di Indonesia. Peralatan untuk pengolahan sampah itu sebaiknya berasal dari lokal. Kenapa demikian? Pertama, kalau terjadi kerusakan, peralatan tersebut harus bisa diperbaiki secara lokal dengan cepat. Handal saja memang banyak yang bisa buat, tetapi untuk merawat itu hal lain. Jadi penggunaan alat itu akan digunakan oleh orang-orang yang mungkin tidak mempunyai background di bidang engineering. Kalau mesin itu berasal dari peralatan yang terlalu hebat, pada saat dia rusak dan peralatan itu tidak ada spare partnya di Indonesia, apalagi di lokal, bisa dipastikan bahwa alat itu tidak akan berfungsi banyak. Make it simple, it's harder actually. Dan membuat dia mudah untuk dirawat, itu lebih sulit lagi. Setelah sampah tersolusikan dan menghasilkan bahan bakar terbarukan atau renewable fuel, maka seperti yang telah dilakukan di Kabupaten ND, produk tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan co-firing di PLTU. Co-firing adalah salah satu program nasional yang menjadi strategi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Sustainable Development Goals, di mana mampu menciptakan ekosistem untuk kepentingan ekonomi sirkuler, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mampu menurunkan emisi gas rumah kaca, sekaligus berkontribusi pada capaian target energi baru dan terbarukan pada 2025.
Di tataran masyarakat, renewable fuel ini dapat berkontribusi untuk substitusi penggunaan minyak tanah dan juga kayu bakar, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan di Indonesia.